Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Azahra dengan NPM 211010258. Saya berasal dari kelas H Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pemakaian huruf. A. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu A sampai dengan Z. B. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Keterangan untuk huruf vokal yang bertandakan bintang, yaitu untuk pengucapan kata yang benar. Diakritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. C. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu yang tertera pada tabel berikut ini. D. Huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia, huruf diftong terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu yang tertera pada tabel di bawah ini. E. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan di mana masing-masing gabungan konsonan melambangkan satu bunyi konsonan, yaitu contohnya yang tertera pada tabel di bawah ini. F. Huruf kapital. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Catatan 1. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. 2. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari. 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat dalam petikan langsung. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. 5a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik. Ang diikut nama orang yang termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. 8a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Catatan, huruf pertama nama geografi yang bukan nama dari tidak ditulis dengan huruf kapital. 2. Huruf pertama nama dari geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna, di dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna, di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. 12. Huruf kapital dipakai dengan huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan.
13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Catatan 1. Istilah kekerabatan berikut bukan berupa penyapaan atau pengacuan. 2. Kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal. G. Huruf miring. 1. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. 3. Huruf miring dapat dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. H. Huruf tebal. 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulis yang sudah ditulis miring. 2. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Penulisan kata. A. Kata dasar. Misalnya seperti yang ada di bawah ini. B. Kata berimbuhan. 1. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Catatan, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. 2. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Catatan, 1. Bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. 2. Bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengau pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. 3. Bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan kecuali kata esa ditulis serangkai. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Catatan, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. D. Gabungan kata. 1. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. 2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. 3. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. 4. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. 5. Gabungan kata sudah padu ditulis serangkai. E. Pemenggalan kata. 1. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. B. Huruf diftong tidak dipenggal. C. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. D. Jika di tengah dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan di antara kedua huruf konsonan itu. E. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih, yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang kedua. Catatannya, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. 2. Pemenggalan kata turunan dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Catatan, pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar.
Pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Selanjutnya, pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. 3. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dari salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dilakukan di antara unsur-unsur itu, tapi unsur gabungan dipenggal seperti pada kata dasar. 4. Nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. 5. Singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. F. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. G. 1. Partikel lah, kah, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. 2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Catatan, partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. 3. Partikel per yang berarti demi dan tiap atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. H. Singkatan dan akronim. 1. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. 2a. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. B. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri dituliskan dengan huruf kapital tanpa tanda titik. 3. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. 4. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. 5. Lembaga kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. 6. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf kapital awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. 7. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. 8. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. I. Angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. 1. Bilangan pada teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata tulis dengan huruf kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. 2a. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. B. Apabila bilang pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. 3. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. 4. Angka dipakai untuk menyatakan A ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B nilai uang. 5. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. 6. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. 7. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. 8. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. 9. Penulis angka yang dapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. 10. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undang akta dan kwitansi. 11. Penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. 12. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf.
J. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. K. Kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Pemakaian tanda baca. Tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. 2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. 2. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. 3. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Catatan 1. Tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. 2. Tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka. 3. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan grafik, atau gambar. 3. Tanda titik tidak dipakai di belakang A. Alamat penerima dan pengirim surat, serta B. Tanggal surat. 4. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Catatan, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. 2. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. B. Tanda koma. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur dalam suatu perincian dan pembilangan. 2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubung dengan itu, dan meskipun demikian. 5. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, dan hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, dan nak. 6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Catatan, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. 7. Tanda koma dipakai di antara A. Nama dan alamat, B. Bagian alamat, C. Tempat dan tanggal, serta D. Nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. 8. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. 9. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. 10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. 11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. 12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan oposisi. 13. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. C. Tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat serta yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. 2.
Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klause. 3. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. D. Tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. 2. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. 3. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. 4. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. 5. Tanda titik 2 dipakai di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surah dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. E. Tanda hubung. 1. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh perganti baris. 2. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. 3. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. 4. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. 5. Tanda hubung dipakai untuk merangkai. Catatan, tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. 6. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. 7. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. F. Tanda pisah. 1. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. 2. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. 3. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. G. Tanda tanya. 1. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat. 2. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. J. Tanda petik. Tanda petik dapat dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. 2. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sejak lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. 3. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. K. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. 2. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. L. Tanda kurung. 1. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. 2. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. 3. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kebenarannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. 4. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penada pemerincian. M. Tanda kurung siku. 1. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. 2. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelasan yang terdapat dalam tanda kurung. N. Tanda garis miring.
1. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. 2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. 3. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. O. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan yang terdapat di video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.